Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Kurniahi dengan nomor BP 1810852010 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan Jair Bolsonaro terhadap kebijakan lingkungan Brazil dalam Net Zero Emission. Eh, dengan latar belakang yaitu perubahan iklim merupakan isu global yang berdampak besar pada kehidupan manusia, di mana bisa memicu cuaca ekstrim dan berpotensi menimbulkan konflik antar negara. Karena sifatnya yang lintas batas, berbagai upaya internasional terus dilakukan untuk mengatasinya. Dalam hal ini, hutan tropis berperan penting dalam sistem iklim global karena mampu menyimpan karbon dan mengatur aliran energi serta air. Sebagai pemilik hutan Amazon yang luas, Brazil memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan mengatasi dampak perubahan iklim mendorong Brazil untuk berperan aktif dalam upaya lingkungan global. Salah satu bukti nyatanya yaitu perannya dalam mengorganisir Konferensi Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro pada masa pemerintahan Fernando Collor de Mello. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam penanganan isu lingkungan global, di mana Konferensi Bumi 1992 ini menghasilkan dokumen penting. Salah satunya yaitu UNFCCC, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Eh, Dan pada pemerintahan presiden selanjutnya pun, Brazil tetap aktif dalam memperjuangkan isu perubahan iklim, di mana Brazil melakukan ratifikasi Protokol Kyoto 2002 dan Kesepakatan Copenhagen tahun 2009 dan Paris Agreement tahun 2015. Dalam Paris Agreement, Brazil berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca 37% pada 2025 dari tingkat emisi 2005 dan meningkatkan target hingga 43% pada 2030. Namun, identitas Brazil sebagai negara pelopor yang telah dibangun oleh pemerintahan presiden sebelumnya di bidang lingkungan tersebut terancam saat pemerintahan Bolsonaro menjabat. Di mana rumusan masalah dari penelitian ini yaitu di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro terjadi perubahan drastis dalam kebijakan lingkungan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Meskipun pada awalnya Bolsonaro lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor agribisnis dan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakannya melemahkan regulasi lingkungan, mengurangi anggaran untuk lembaga pengawasan, serta meningkatkan angka deforestasi Amazon secara signifikan. Meskipun pada awalnya Bolsonaro berencana menarik Brazil dari Paris Agreement, akhirnya ia tetap bertahan, tetapi dengan kebijakan yang tetap bertentangan dengan semangat perjanjian tersebut. Sehingga oleh karena itu peneliti ini akan menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro mempengaruhi kebijakan lingkungan Brazil dan implikasinya terhadap upaya global dalam mencapai net zero emission. Pertanyaan penelitiannya itu bagaimana gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro mempengaruhi kebijakan lingkungan Brazil terkait isu perubahan iklim dalam net zero emission. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro dalam kebijakan lingkungan Brazil terkait isu perubahan iklim di bawah kepemimpinan Jair Bolsonaro yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari presiden sebelumnya. Manfaat penelitiannya secara akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu bagi mahasiswa lain, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, sekaligus sebagai sarana untuk memahami gaya kepemimpinan dalam kebijakan lingkungan. Secara praktis, yaitu penelitian ini nantinya diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas untuk memahami secara menyeluruh bagaimana gaya kepemimpinan dalam kebijakan lingkungan, serta kontribusinya terhadap perubahan lingkungan yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Studi pustaka yang meneliti gunakan yaitu karya Richard Perez yang berjudul Deforestation of the Brazilian Amazon under Jair Bolsonaro Reign, a Growing Ecological Disaster and How It May Reduce. Yang kedua yaitu karya Tine Ratna Purwantika dan Muhammad Iskandar Hatami yang berjudul Deforestasi Amazon pada Era Bolsonaro. Yang ketiga yaitu karya Eder Johnson de Area, Leo Pereira, dan kawan-kawan yang berjudul Privilege, Policy and Agribusiness Damage the Amazon Rainforest. Tujuan penelitian keempat yaitu Eder Johnson de Area, Leo Pereira yang berjudul Policy in Brazil 2016 until 2019 Threaten Conservation of the Amazon Rainforest. Yang kelima yaitu Carlonita Arlota yang berjudul The Amazon is Burning, Is Paris 2, a comparative analysis between the United States and Brazil based on the Paris Agreement on Climate Change. Yang keenam yaitu karya Ihsan Harapan Harahap yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam mengantarkan Singapura menjadi negara maju. Landasan teori dari penelitian ini yaitu predominan leader yang oleh Margaret G. Herman dan kawan-kawan, di mana predominan leadernya itu dalam dinamika suatu negara terdapat beragam aktor dengan peran masing-masing. Setiap aktor ini memiliki tugas dan kompetensi yang berbeda-beda. Di antara sekian banyak aktor yang terlibat, pemimpin berdiri sebagai aktor sentral, mengingat ia memiliki kendali atas banyak hal. Yang mana dapat disimpulkan bahwa konsep predominant leader ini sebagai sosok yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu pemerintahan, terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Secara menyeluruh, ada dua tipe gaya kepemimpinan yaitu goal-driven dan situationally contextually responsive. Untuk menggambarkan dominasi seorang pemimpin, Herman dan kawan-kawan ini menggunakan 3 komponen utama yang menjadi indikator dominasi dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Yang pertama yaitu reaction to political constraint atau reaksi terhadap kendala politik. Yang kedua yaitu openness to information atau keterbukaan pada informasi atau input. Yang ketiga yaitu motivation for action atau motivasi dalam bertindak. Metode penelitiannya itu pendekatan menggunakan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, analisis. Batasan penelitian yaitu 2019 hingga 2020 pada saat pemerintahan Bolsonaro. Uji analisis yaitu Jair Bolsonaro. Kemudian eksplanasi gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam kebijakan lingkungan Brazil. Teknik analisis datanya yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi. Selanjutnya itu bab 2 mengenai karir politik Jair Bolsonaro. Pertama yaitu mengenai latar belakang militer dari karir politik Bolsonaro, di mana Jair Bolsonaro lahir pada tahun 2021 Maret 1955 di kota Glicério, negara bagian São Paulo di Brazil. Bolsonaro bergabung dengan Angkatan Darat Brazil pada tahun 1973 dan masuk Akademi Militer Aulas Negras di Resende, Rio de Janeiro. Setelah pensiun dari militer pada awal 1980-an, Bolsonaro memutuskan untuk memasuki dunia politik. Keputusan untuk memasuki dunia politik didorong oleh ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintahan sipil yang memerintah. Selanjutnya itu mengenai Jair Bolsonaro dalam Kongres Nasional Brazil, Câmara dos Deputados. Pada tahun 1991, Bolsonaro terpilih menjadi anggota Câmara dos Deputados pada tahun jabatannya. Bolsonaro dengan tegas menentang berbagai kebijakan pemerintah, penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang memperjuangkan hak-hak minoritas, serta kebijakan luar negeri yang ia anggap tidak memihak pada kepentingan nasional. Selanjutnya itu mengenai Jair Bolsonaro dan Partai Sosial Liberal PSL. Partai Sosial Liberal didirikan pada tahun 1994. Bergabungnya Bolsonaro memberikan energi baru bagi partai dan mulai memperkenalkan PSL kepada khalayak yang lebih luas, terutama kalangan konservatif yang tidak puas dengan partai-partai tradisional. Keberhasilan Bolsonaro dalam pemilihan presiden 2018 di bawah bendera PSL
membawa partai ini ke posisi yang sangat menonjol dalam lanskap politik Brazil. Selanjutnya itu masa kampanye Presiden 2018. 13 kandidat mencalonkan diri sebagai presiden dalam kampanye pada tahun 2018. Meskipun 13 kandidat secara resmi mencalonkan diri, persaingan utama terjadi antara kedua kandidat, yaitu Fernando Haddad dari Partai Pekerja dan Jair Bolsonaro dari Partai Sosial Liberal, yang mewakili geopolitik yang saling bertentangan dan visi masa depan yang sangat berbeda. Jair Bolsonaro sebagai presiden. Jair Bolsonaro sebagai presiden berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2018 setelah terpilih menjadi presiden Brazil pada tahun 2018. Jair Bolsonaro segera memulai proses pembentukan kabinetnya. Dalam konteks lingkungan, kabinet Bolsonaro mulai berfokus pada pengurangan regulasi yang dianggap membatasi ekspansi ekonomi, terutama untuk sektor pertambangan dan agrikultur. Walaupun hal ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan, kebijakan ini tidak sejalan dengan komitmen Brazil terhadap perjanjian lingkungan internasional, terutama mengenai perlindungan hutan Amazon. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang lebih mendukung eksploitasi sumber daya. Selanjutnya itu bab 3, di mana mengenai kebijakan perubahan iklim dan isu perubahan iklim. Uh, Brazil sebagai frontrunner country di bidang lingkungan. Dan dengan Brazil menjadi tuan rumah KTT Bumi pada tahun 1992, di bawah pemerintahan Fernando Collor de Mello, pemerintahan dunia langsung terfokus pada negara ini, terutama terkait isu lingkungan. Menyikapi kondisi ini, Presiden Brazil Collor de Mello tidak hanya diam, melainkan segera mengambil langkah konkret dan menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda politik Brazil sepanjang masa pemerintahannya. Sebenarnya itu mengenai masa-masa pemerintahan presidennya. Mana saya akan fokus membahas mengenai Jair Bolsonaro semenjak kampanyenya. Presiden Jair Bolsonaro membuat janji untuk mengeluarkan Brazil dari perjanjian Paris dan menjabat sebagai presiden. Dia mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam deforestasi dan emisi karbon dioksida. Bolsonaro memandang kebijakan lingkungan yang ketat sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya sektor agribisnis, yang sangat penting bagi perekonomian. Pemerintahan Bolsonaro juga telah menolak menjadi tuan rumah untuk Operasi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa 2019 dan memotong pendanaan untuk program lingkungan. Bolsonaro juga berkomitmen untuk menghapus beberapa pelindungan yang ada untuk hujan Amazon. Bolsonaro yang memiliki pandangan konservatif terhadap perubahan iklim memandang kebijakan lingkungan yang ketat sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya sektor agribisnis yang sangat penting bagi ekonominya. Sehingga karena itu dia sangat mengurangi upaya-upaya Brazil dalam mengupayakan mitigasi perubahan iklim. Lalu selanjutnya yaitu mengenai bab 4 tentang gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam kebijakan perubahan iklim Brazil. Yang pertama yaitu reaksi Jair Bolsonaro terhadap kendala politik. Jair Bolsonaro selama masa pemerintahnya selalu menentang kendala politik yang muncul dalam prosesnya menolak kebijakan lingkungan, terutama yang terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan Amazon. Bolsonaro menunjukkan sikap tidak peduli terhadap tekanan tersebut dengan tetap melanjutkan kebijakan yang mendukung eksploitasi sumber daya alam di Amazon dan kebijakan yang lebih pro pembangunan ekonomi daripada pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, ketika Jerman mengumumkan pembentukan dana sebesar 39 juta untuk upaya konservasi di Brazil, Bolsonaro menjawab bahwa Brazil tidak membutuhkan uang tersebut. Ia bahkan mengirimkan pesan kepada kanselir Jerman, Angela Merkel, dengan mengatakan, "Take that money and use it to reforest Germany, okay? You need it way more than we do here." Dan ini itu mengenai keterbukaan Jair Bolsonaro pada informasi dalam kebijakan perubahan iklim. Dalam kasus Bolsonaro menunjukkan ketidakberdayaan terhadap informasi ilmiah yang bertentangan dengan pandangannya sendiri, khususnya terkait perubahan iklim. Dia sering menemukan data ilmiah dan membuat pernyataan yang mendorong skeptisisme terhadap konsensus ilmiah mengenai dampak perubahan iklim dan perlunya tindakan mitigasi. Kebijakan yang diambilnya lebih menggambarkan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan
pemahaman ilmiah terkait pentingnya menangani isu lingkungan. Dengan menciptakan narasi bahwa kritik terhadap kebijakan yang sebagai hasil dari kekuatan asing yang mencari cara untuk mengontrol Brazil, dia memperkuat basis dukungannya di dalam negeri sambil menolak informasi eksternal yang dianggap membahayakan kedaulatan negara. Bolsonaro cenderung lebih terfokus pada pencapaian tujuannya dan kurang terbuka terhadap masukan eksternal yang tidak sesuai dengan visinya. Selanjutnya itu motivasi Jair Bolsonaro dalam bertindak. Dan penelitian ini, Jair Bolsonaro secara jelas dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang dimotivasi oleh niatnya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan yang sangat terfokus pada tujuan spesifik pencapaian hasil kebijakan tertentu. Bolsonaro yang seringkali membuat kebijakan yang lebih berorientasi pada hasil daripada pembangunan hubungan atau penciptaan konsensus. Bolsonaro lebih cenderung untuk mengabaikan konsensus dan hubungan baik dengan aktor internasional serta kelompok-kelompok lingkungan sebagai problem focus leader. Bolsonaro lebih cenderung mendukung kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti mengurangi regulasi lingkungan, menghapus izin lingkungan, dan mendukung proyek-proyek ekonomi besar yang memanfaatkan sumber daya alam. Meskipun hasil ini menimbulkan kontroversi dan ketegangan maupun internasional. Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang telah saya olah, di mana dapat dilihat dari parameter indikator dari mengenai konsep predominant leader oleh Margaret J. Herman dan kawan-kawan. Yang pertama mengenai reaksi terhadap skandal politik, di mana hasil tinjauannya Bolsonaro menentang keterbukaan pada informasi tertutup dan motivasi dalam bertindak, yaitu pada fokus pada masalah, sehingga menghasilkan uh, kesimpulan bahwa Bolsonaro memiliki tipe gold driver dengan tipe crusader dan direktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.